dalam segala sesuatu, sadarilah bahwa Allah patut dipercaya sepenuhnya. Ayat 22 dikatakan demikian. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wow, luar biasa. Dalam segala peristiwa yang menyedihkan, segala musibah, segala malapetaka yang Ayub alami, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini sama dengan Ayub mau mengatakan bahwa Allah itu patut untuk dipercaya sepenuhnya. Oh, Allah tidak patut untuk dituduh, Allah tidak patut untuk disalahkan, tapi Allah patut untuk dipercaya dalam segala peristiwa yang menimpa diri kita. Jadi ayat ini menunjukkan juga bahwa tuduhan iblis tentang kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Bahwa iblis berkata, Ayub saleh, Ayub jujur, Ayub takut akan Tuhan, Ayub menjauhi kejahatan. Oleh karena Tuhan memagari segala yang dimilikinya. Kata iblis kepada Tuhan, coba cabut pagar itu, cabut pemeliharaanmu, cabut penjagaanmu. Pasti Ayub akan mengutuk engkau dan tidak menyembah Tuhan lagi. Tapi Ayub ketika segala sesuatu diambil dari dirinya, dia tetap saleh, dia tetap takut akan Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan, dan dia tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan layak dipercaya, Tuhan patut dipercaya sepenuhnya. Ayat yang ke-9 dan 11 dikatakan di sana, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi iblis kecewa karena tuduhan dia terhadap Ayub. Ayub saleh karena dipagari segala yang dimilikinya oleh Tuhan tidak terbukti. Adam Clark mengomentari ayat ini dengan berkata, di sini setan sangat kecewa. Ia menemukan orang yang mengasihi Allahnya lebih dari milik duniawinya. Ini merupakan kasus yang jarang terjadi, bahkan dalam pengalaman dari setan itu sendiri. Ia telah melihat banyak orang yang menukarkan Allah mereka dengan uang dan menukarkan pengharapan mereka akan berkat dalam dunia yang akan datang dengan milik duniawi. Ia telah begitu sering berhasil dalam pencobaan jenis ini sehingga ia tidak ragu-ragu bahwa ia akan berhasil lagi. Ia melihat banyak orang yang pada waktu harta bertambah meletakkan hatinya pada hartanya dan melupakan Allah. Ia melihat banyak orang yang pada waktu kesenangan hidup duniawinya dicabut menghujat penciptanya. Karena itu ia menduga bahwa Ayub dalam keadaan yang mirip akan bertindak seperti yang lain. Ternyata ia kecewa. Ayub tetap saleh, Ayub tetap jujur, Ayub tetap takut akan Tuhan, Ayub tetap menjauhi kejahatan, Ayub tetap menyembah Tuhan, Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak mungkin melakukan hal yang kurang patut, Tuhan tidak mungkin melakukan kejahatan, Tuhan layak dipercaya sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah tuduhan iblis kepada saudara terbukti sama seperti pada Ayub? Oh, bapak si A ini, dia saleh,
dia rajin ke gereja, dia rajin memberi persembahan, dia rajin untuk menolong sesamanya. Karena Tuhan menjaga segala yang dimilikinya. Coba saja segala yang dimilikinya itu diambil dari dirinya, pasti dia tidak akan ikut Tuhan lagi. Pasti dia tidak akan ke gereja lagi. Pasti dia tidak akan menyembah Tuhan lagi. Seandainya iblis berkata tentang saudara dengan cara seperti itu, apakah kita dapat memastikan iblis akan kecewa? Karena kita tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun yang kita miliki diambil dari kita. Ataukah justru tuduhan iblis itu benar? Bahwa ternyata ketika segala yang kita miliki, orang-orang yang kita kasih diambil dari kita. Betul, ternyata kita tidak menyembah Tuhan lagi. Kita mulai mengambil jalan yang menyimpang dari jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa dalam segala perkara, mari kita tetap mempercayai Tuhan. Ayub tidak menuduh Tuhan. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub percaya bahwa Tuhan itu melakukan yang terbaik berdasarkan hikmat-Nya yang sempurna. Bahkan ketika istri Ayub tidak tahan dengan penderitaan yang dialami oleh suaminya. Istrinya berkata, "Mengapa engkau masih takut akan Tuhan? Kutuki saja Allahmu dan mati, beres persoalan." Tetapi Ayub berkata dalam pasal 2 ayat yang ke-10, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" katanya. Ayub meyakini bahwa segala sesuatu yang dia alami, segala sesuatu yang dia terima, itu dari Tuhan yang merancangkan kebaikan kepada dia. Bahkan dari situasi yang paling buruk sekalipun, tetap rancangan Tuhan atas dirinya adalah rancangan yang terbaik. Itulah sebabnya dia tidak kehilangan iman. Dia tetap mempercayai Tuhan yang melakukan segala sesuatu untuk maksud-maksudnya yang mulia. Yakobus 1 ayat yang ke-17 berkata, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran." Tidak ada terbersit sedikit pun di hati Allah sesuatu yang jahat, sesuatu yang berniat untuk menghancurkan hidup kita. Semua yang ada dalam rancangan dan rencana Allah atas hidup kita adalah berdasarkan hikmat-Nya, anugerah-Nya yang sempurna, segala sesuatu yang baik. Bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun, ada maksud-maksud baik Allah yang ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah saat kita mengalami musibah untuk tetap mempercayai Allah. Tidak mungkin Allah melakukan hal yang tidak patut, memang tidak mudah. Mungkin saudara berkata, "Pak Pendeta mudah ngomong seperti itu karena Pak Pendeta tidak ada di posisi saya. Pak Pendeta mudah berkata seperti itu karena Pak Pendeta tidak mengalami apa yang saya alami." Saya paham kalau situasi susah, kalau bencana, kalau musibah saudara alami dan saudara putus asa, saudara cukup down dengan apa yang saudara alami. Tetapi firman Allah tetap harus saya sampaikan bahwa Allah patut dipercaya sepenuhnya dalam segala situasi. Contoh lain kita lihat Yusuf. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang Midian, lalu kemudian akhirnya dia sampai ke Mesir. Dalam proses panjang yang dia alami, sampailah Yusuf pada kesimpulan dalam Kejadian pasal 45 ayat 5-7. "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Jadi sama seperti Ayub, Yusuf pun demikian, menarik segala sesuatu kepada Allah,
Tidak ada peristiwa yang terpisah dari Allah. Tidak ada kejadian yang secara kebetulan. Semuanya terkait dengan Allah. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Lalu kemudian di dalam pasal 50 kitab Kejadian ayat yang ke-20 katanya lagi kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara, Allah patut dipercaya sepenuhnya. Meskipun hari ini kita belum melihat gambaran besarnya, Allah masih sedang merenda, Allah masih sedang menenun, Allah sedang membuat sebuah gambar yang indah dan mulia yang hanya bisa kita menikmatinya ketika Allah telah selesai mengerjakannya. Jadi sementara Allah mengerjakannya itu bagi kita, jangan kehilangan iman, jangan kehilangan pengharapan, jangan menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Allah yang kau sembah, Allah yang saya sembah adalah Allah yang patut dipercaya sepenuhnya. Sebagai kesimpulan terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa dalam segala masalah musibah yang kita alami, mari kita mengenal Allah dengan lebih dalam lagi. Bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang layak untuk disembah. Allah yang kita kenal adalah Allah yang berdaulat untuk memberi dan mengambil kembali. Yang ketiga, Allah yang kita kenal adalah Allah yang patut dipercaya sepenuhnya. Kuatkan hatimu saudaraku, bangkit kembali dari keterpurukan, terus percaya, beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.